Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh sama-sama lagi untuk sama-sama melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus. Amin.
duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, bersyukur kita pada hari ini karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, dan juga saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan saya kepercayaan untuk boleh melayani. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya juga boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita langsung saja masuk di dalam pembacaan ayat Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas 7. Lukas pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kita baca perikop ini ya. Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca bergantian. Saya ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang dilamar ini. Tentu ia tahu perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak berhutang. Kata Yesus kepadanya, dapat itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga yang berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi. Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menceritakan bagaimana ada seorang yang dikatakan di situ, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Tidak dijelaskan, tidak dijabarkan dosanya apa, tetapi dia terkenal sebagai seorang yang berdosa. Wanita ini ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu, Yesus pergi ke rumah seorang Farisi dan makan di sana, dia ini langsung dia bertindak, dia mau datang kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang pertobatan dari wanita yang berdosa ini, dari perempuan yang berdosa ini. Apa yang dia lakukan ketika dia mau bertobat, mau hidup di dalam pertobatan di dalam Tuhan. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini
ayat yang ke-37 ini menuliskan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesadaran yang dimiliki oleh perempuan yang berdosa ini, sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, Yesus pergi ke rumah orang Farisi ini, dia bertindak, dia bangkit, kemudian dia berjalan, dia datang kepada Yesus. Tanpa kesadaran bahwa dia itu adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan, mungkin dia nggak akan datang. Dia datang pada Yesus mau ngapain? Banyak kali orang-orang itu sudah melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi mereka kadang-kadang nggak sadar. Kita kadang-kadang juga nggak sadar, ya. Kadang-kadang sudah diingetin masih ngotot merasa kita benar. Tapi kita lihat dari wanita yang berdosa ini, wanita yang terkenal sebagai orang berdosa ini, dia menyadari dosa dan pelanggarannya. Dia menyadari bahwa dia ini orang yang berdosa. Sehingga dia, ketika dia menyadari, ada satu tindakan untuk dia bangkit dan dia berjalan, dia datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ataupun langkah pertobatan dari seorang yang berdosa, dari wanita yang berdosa ini bisa kita pelajari. Langkah yang pertama dia lakukan adalah sadari dulu, menyadari tentang dosa yang dia sudah perbuat. Ada dosa-dosa yang mungkin pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan nggak sengaja sehingga kita nggak ingat. Tapi kita punya Roh Kudus, saudara. Kita ada Roh Kudus. Dan ketika kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk ingatkan, Roh Kudus pasti akan ingatkan. Karena Tuhan mau supaya ada pemberesan antara kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya ada, oh ini loh, dia selesaikan satu persatu. Semuanya diselesaikan. Jangan cuma sebagian yang diselesaikan. Tetapi setiap dosa, pelanggaran yang kita pernah lakukan, Tuhan mau itu semuanya diselesaikan. Sehingga dibutuhkan apa? Satu kesadaran bahwa, oh, saya sudah melakukan dosa ini, saya sudah melakukan pelanggaran ini. Kalau enggak, bagaimana kita mau datang meminta ampun? Wanita ini menyadari, dia memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, bahwa dia perlu untuk bertemu Yesus. Karena apa? Dia tahu pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan mencatat juga ada orang yang sudah salah, diingatkan, ditegur, tetapi membela diri, menutupi kesalahannya. Nggak mau disalahin, nggak mau ditegur, nggak mau diingatkan. Saul, saudara. Sampai akhirnya Tuhan menolak Saul. Karena apa? Karena dia tidak mau diingatkan. Sudah diingatkan, dia nggak mau sadar, bahkan membela diri, menutupi kesalahannya. Beda dengan wanita ini, saudara. Wanita ini mungkin lingkungan, orang-orang di sekitar dia, masyarakat itu sudah memperlakukan dia sebagai orang yang berdosa. Mungkin kalau ketemu dia sudah mencibir atau bagaimana, saya juga nggak tahu ya. Tapi intinya dia sangat menyadari, bahwa dirinya ini berdosa. Dan label orang berdosa itu nempel pada wanita ini. Tetapi dia sadar dan dia mau untuk berubah, saudara. Sehingga ketika Roh Kudus mendorong hatinya untuk ayo beresin, dia berangkat. Hal yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-38 dituliskan, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama setelah dia sampai di rumah itu, dia menangis, saudara. Ada satu penyesalan, saudara. Ada satu penyesalan akan
kehidupannya yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kali orang disadarkan, dia sadar tapi nggak menyesal. Dia tahu kalau dia salah, dia tahu kalau dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia nggak menyesal. Ada. Mulut doang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Tapi setelah itu nggak menyesal. Sehingga apa? Lakukan lagi. Lakukan lagi dan lakukan lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa wanita ini menangis, membuktikan salah satu kita bisa melihat bahwa ada satu penyesalan di dalam hati wanita yang berdosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ketika dia menyangkal Yesus, dia melakukan kesalahan. Dan ketika matanya bertemu dengan Yesus, bertemu pandangan dengan Yesus, karena sebelum peristiwa itu Yesus sudah mengatakan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika ayam berkokok, Yesus menoleh melihat ke Petrus. Petrus melihat ke Yesus. Dia sadar dia sudah melakukan kesalahan. Dan dikatakan apa? Dia pergi dengan sedih. Ada satu penyesalan di hati Petrus, saudara. Dia sadar dia sudah melakukan kesalahan dan dia menyesal. Sikap ini, saudara, langkah ini harus kita lakukan. Kita semua di sini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi dari hari ke hari kita masih melakukan pelanggaran. Ada nggak di antara saudara yang tidak pernah melakukan pelanggaran itu? Ada nggak di antara saudara yang sehari, 2 hari sama sekali tidak melakukan pelanggaran? Ya ada. Pasti ada. Minimal 1 pelanggaran itu pasti ada. Kita lakukan. Baik yang kita sadari, baik yang enggak. Karena pelanggaran itu bukan hanya sekedar perbuatan ya saudara. Perkataan, pikiran, pandangan yang membuat kita berpikir macam-macam, itu juga satu pelanggaran. Bahkan apa dikatakan, ketika kita tahu bahwa itu tuh baik, tapi kita nggak lakukan, firman Tuhan menuliskan bahwa itu adalah satu dosa. Artinya apa? Ketika kita tahu itu sesuatu yang baik untuk kita lakukan, hal itu memuliakan Tuhan, tetapi kita nggak mau lakukan, kita itu bersalah di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita yang tidak lepas dari kesalahan dari hari ke hari, seperti firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu, sampai Tuhan kasih kuota pengampunan itu 490 kali dalam sehari. Artinya apa? Setiap orang itu punya bukan punya kuota ya, tapi memang ada celah untuk selalu kita berbuat kesalahan. Ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika orang itu bersalah kepadamu sampai 7 kali dia datang, kamu tetap harus ampuni. Artinya apa? 1 orang terhadap 1 orang yang lain itu ada kemungkinan bersalah 7 kali dalam sehari. Saya ke Pak Gembala, hari-hari saya bareng Pak Gembala. Kesalahan saya ke Pak Gembala bagaimana? Sehari itu apa? Bisa sampai 7 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Nah ini saudara, kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, susah untuk kita menyesal ya saudara. Yang pertama kita harus sadar dulu kesalahan kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu salah, ayolah menyesal. Sudah salah jangan ngotot, sudah salah jangan lebih malah bela diri biasanya. Kecenderungan manusia itu membela diri seperti Saul. Ketika dia ditegur, bukannya dia menyadari kesalahan dia, kemudian dia menyesal minta ampun. Enggak. Dia menyadari ketika ditegur, dia sadar, oh iya saya salah. Tapi apakah menyesal? Mungkin ada penyesalan, tetapi dia tutupi dengan cara apa? Dia berdalih, dia cari alasan, dia membela diri. Tuhan tidak mau yang seperti itu, saudara. Wanita ini datang, menangis, dia menyesal atas setiap dosa pelanggarannya dia. Dan pada saat itu, saudara, yang saya bayangkan ya, di masyarakat itu dia terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika dia memberanikan diri untuk datang ke rumah orang Farisi ini untuk bertemu Yesus, kira-kira
Itu orang-orang di situ kasak kusuk ngomongin dia nggak? Ngomongin dia. Terus apakah dia terus membela diri? Saya ini begini. Enggak. Karena apa? Karena dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Satu. Dan yang kedua, dia menyesali setiap perbuatan dia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Ketika dalam tanda kutip ya, tuduhan itu datang kepada dia, dakwaan itu datang kepada dia, ngomongan orang-orang yang gak enak ini tentang dia, ini dia terima. Dia enggak berusaha untuk membela diri. Biarkan mereka bicara, saya memang orang berdosa. Tapi satu hal yang saya lihat, saya mau datang pada Yesus. Saya perlu pembebasan dengan Yesus. Luar biasa, saudara. Saya membayangkan ya, kalau ditulisnya orang berdosa itu, dia terkenal sebagai orang berdosa, itu pasti dia punya karakter yang keras ya. Sampai terkenal sebagai orang berdosa, orang pasti sudah tegur dia, ingetin dia berkali-kali, tapi dia nggak mempan, dia tetap di situ. Artinya dia punya karakter yang cukup keras. Tetapi di sini ketika dia mulai menyadari dan ketika dia menyesal perbuatannya, dia tahu dia perlu pembebasan dengan Yesus, dia nggak peduli orang yang bilang apa, orang mau hina dia, pokoknya saya mau datang pada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sama menuliskan bahwa ayat yang ke-38 tadi, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, rambut ini berbicara tentang kehormatan. Rambut ini juga berbicara tentang mahkota untuk wanita. Ya, tetapi yang dilakukan oleh wanita yang berdosa ini adalah dia menangis di kaki Yesus. Setelah itu dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Rambutnya, kehormatannya dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Bukan badan, bukan tangan, bukan kepala, tapi kaki. Kaki itu udah yang misalnya dalam tanda kutip ya, yang paling ketemu yang kotor-kotor itu kaki. Tetapi wanita berdosa ini tadi ketika dia menyadari tentang kesalahan, tentang pelanggaran, tentang dosanya, kemudian dia menyesali setiap pelanggarannya, dia datang pada Yesus. Dan kemudian apa? Dia memiliki kerendahan hati, saudara, untuk masuk dan hidup di dalam pertobatan. Sebagai orang berdosa, kita perlu lewati semuanya ini, saudara. Sadar kesalahan kita, kemudian menyesal. Dan yang ketiga, jangan sudah salah, memang menyesal, jangan tetap arogan. Tapi rendahkanlah dirimu di kaki Tuhan. Jangan gengsi, saudara. Kalau wanita ini mempertahankan gengsinya, ketika dia masuk ke rumah orang Farisi ini, dia pasti langsung balik keluar. Ngapain? Saya sudah sadar, saya sudah menyesal, saya mau datang pembebasan sama Yesus. Ngapain kalian masih pada ngomongin saya? Saudara, kesalahan kita di masa lalu yang orang tahu, mungkin gak orang itu ungkit? Mungkin. Walaupun kita sudah menyadari, kita sudah menyesali, dan mungkin kita sudah tinggalkan, masih mungkin gak orang ngomongin? Masih. Kalau orang tahu, oh dia itu dulu begini. Saudara, gak perlu bilang yang seperti itu. Ketika engkau sudah bereskan dengan Yesus, itu semuanya sudah beres. Tapi sebelum itu, saudara, engkau harus memiliki kerendahan hati sehingga pemberesan itu terjadi. Kalau engkau nggak punya kerendahan hati ini, nggak mau merendahkan diri ini, susah, saudara. Kenapa? Ketika omongan itu datang, kita akan tahu. Ketika sesuatu yang nggak berkenan di hati kita, bukan di hati Tuhan loh, yang nggak berkenan di hati kita itu datang dalam kehidupan kita akan fight. Tetapi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, orang mau ngomong, silakan ngomong.
nggak masalah. Wanita ini menyadari bahwa dia itu memang berdosa. Orang mau ngomongin silakan, walaupun terluka nggak? Terluka pasti hatinya. Saya sudah mau berubah, saya sudah bertobat. Makanya saya datang pada Yesus. Kenapa kamu masih ngomongin saya? Kenapa kamu masih menuduh saya, masih melihat dengan pandangan menghina kepada saya? Mungkin dia alami itu, saudara. Tetapi dia mau merendahkan dirinya karena dia tahu memang dia itu sebetulnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada harganya kalau dalam posisi berdosa, kemudian tidak mau menerima karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, saudara. Tetapi kita menjadi berharga, sangat berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita datang pada Yesus. Dia menebus kita. Buat Tuhan kita semuanya ini berharga. Yang membuat kita nggak berharga adalah apa? Kehidupan kita yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mulai tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan itu, sangat berharga. Tuhan sangat menghargai. Sehingga ketika wanita ini datang, dia merendahkan merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Dia menyeka, dia tanggalkan egonya, dia tanggalkan keangkuhannya. Benar-benar harga dirinya itu dia buang, istilahnya ya. Dengan rambutnya, kehormatannya itu dia tekan, dia buang untuk mengusap, menyeka kaki Yesus yang basah dengan air matanya. Saudara, saya sempat setelah itu dikatakan dia mencium kaki Yesus. Saya cari nih, mencium kaki ini maksudnya apa? Saya coba cari-cari, ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ungkapan mencium kaki itu artinya adalah cinta, ekspresi cinta atau kasih yang tidak terbatas. Ternyata, saudara, wanita ini dia sudah memiliki kasih kepada Tuhan. Yang dia ekspresikan dengan cara apa? Dengan cara merendahkan diri di kaki Yesus. Nggak masalah Tuhan, orang mau tuduh saya apa, orang mau bicara saya apa, tetapi satu hal, aku mengasihi engkau dan aku perlu engkau. Luar biasa, saudara. Kalau kita belajar dari wanita yang berdosa ini luar biasa. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Dan kalau saudara, kita mau melihat kembali ya saudara, bagaimana wanita ini tadi yang pertama adalah sadar, kemudian yang kedua menyesal, kemudian yang ketiga adalah dia merendahkan diri di kaki Yesus. Langkah yang berikutnya saudara, yang juga membuat kita harus belajar dari wanita ini adalah dia dikatakan di dalam ayat yang masih ayat yang ke-38, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Di dalam perikop ini, di dalam Injil Lukas ini tidak disebutkan minyak wanginya apa. Tetapi kalau berbicara tentang minyak wangi, memang ada yang murah, yang sedang, yang mahal. Tapi kita anggap ya, dia datang begitu dia bawa yang mahal, minyak wangi yang mahal. Kalau di kitab Injilnya di kitab Injil yang lain dikatakan bahwa wanita mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Ini tidak disebut di sini ya. Tapi kita berasumsi bahwa ini adalah minyak wangi yang mahal. Saudara, wanita berdosa ini dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang dia punya dia bawa. Yang luar biasa, fakta yang luar biasa saudara. Dari rumah dia sudah persiapkan minyak wangi ini untuk mengurapi Yesus. Artinya apa? Sebelum dia terima pengampunan dari Tuhan pun, dia sudah tahu untuk membawa yang terbaik buat Tuhan. Saudara, untuk melayani Tuhan, untuk berkorban buat Tuhan, untuk memberi, untuk bawa persembahan, nggak perlu nunggu kita sudah suci. Kalau nunggu kita sudah suci mau kapan? Hari ini diampuni, besok dosa lagi. Hari ini kita sudah pembebasan dengan Tuhan, besok ada pelanggaran lagi. Nggak akan pernah sampai pada titik itu, saudara. Wanita ini, saudara,
Dia tahu dia berdosa, tetapi dia dari rumah dia sudah persiapkan persembahan yang terbaik buat Yesus. Luar biasa, saudara. Dia tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, step yang tadi kita pelajari, ketika kita mau hidup di dalam pertobatan, saudara, sebagai orang berdosa, kita semua orang yang selalu masih jatuh bangun dan dosa ya saudara, masih melakukan pelanggaran setiap hari. Kita perlu miliki langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh wanita berdosa ini, saudara. Menyadari dosa, pelanggaran, kesalahan kita, menyesalinya, kemudian datang pada Yesus, merendahkan diri, harus memiliki kerendahan hati di hati Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki kerendahan hati, orang ngomong apa, tuduhan datang apa-apa, kita nggak akan terpengaruh karena kita hanya melihat benar Tuhan. Aku perlu pengampunan daripadamu, benar Tuhan. Aku ini orang yang perlu ditolong oleh Engkau. Dan setelah itu apa? Karena kita tahu Yesus pasti menolong kita, Yesus pasti memberikan pengampunan buat kita. Jangan itu-itunya dengan Tuhan, saudara. Layani Tuhan dengan apa yang Tuhan karuniakan padamu. Kalau engkau diberikan karunia untuk melayani sebagai pendoa, lakukan itu, jangan hitung-hitungan. Aduh Tuhan, capek saya nggak mau deh Tuhan, saya mau yang lain aja. Engkau diberikan karunia untuk bisa main musik, persembahkan itu buat Tuhan, jangan hitung-hitungan, saudara. Aduh males nih kalau melayani nih mesti pakai latihan. Sabtu itu sebetulnya hari istirahat saya mesti latihan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Kalau engkau dipercayakan dengan berkat yang lebih, jangan hitung-hitungan juga untuk memberi persembahan buat Tuhan. Apapun itu, saudara, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi selalu bawa yang terbaik buat Tuhan. Wanita ini dalam posisi berdosa pun dia tahu untuk membawa yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita juga seharusnya jauh lebih tahu dari wanita ini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Benar? Ya. Kita sudah alami kasih karunia Tuhan, kita sudah alami pengampunan dari Tuhan, kita sudah alami penebusan dari Tuhan, kita sudah alami bagaimana Tuhan membela kita. Jangan lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Karena apa? Berkat yang kita terima, keadaan kita, kesehatan kita, talenta karunia, semuanya dari Tuhan. Seharusnya semua dari Tuhan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Saya belajar dari wanita yang berdosa ini, yang dicatat terkenal sebagai orang berdosa ini. Ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari, saudara. Saya jadi teringat Zakheus, saudara. Hal yang mirip terjadi pada Zakheus, saudara. Ketika dia dengar Yesus datang ke kota itu, dia langsung lari. Dia berusaha mencari, dia menyadari kalau dia pendek, tapi dia tahu dia perlu Tuhan. Sehingga segala cara, waduh, kalau saya nggak panjat pohon, kalau saya begini saya ketutupan sama orang-orang karena saya pendek. Jadi akhirnya apa? Cari akal, oke naik, memanjat di pohon ara. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melihat Yesus. Hatinya, saudara, hati Zakheus ini yang punya kerinduan dan kehausan, atau dia hatinya yang perlu akan Tuhan, perlu untuk mencari Tuhan, itu menarik perhatian Yesus, loh, saudara. Ketika hati kita ini merasa perlu pada Tuhan, itu menarik perhatian Yesus. Sehingga Yesus memandang, ada Zakheus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Saudara, luar biasa. Zakheus ini siapa? Orang berdosa, sama, saudara. Apakah dia sudah bertobat? Belum, saudara. Belum. Tapi pertama yang dia lakukan adalah apa? Dia mau mencari Tuhan. Ketika bertemu dengan Yesus, saudara, perubahan terjadi. Semua ini terjadi, saudara. Memang tidak dirinci. Oh, dia menyadari, dia menyesal, kemudian dia kerendahan hati.
Enggak, saudara, memang tidak dirinci seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sakius ini menunjukkan semuanya, bahwa dia menyadari kesalahan dia di masa lalu, kemudian dia menyesalinya, dan kemudian apa? Dengan segala kerendahan hati dia datang pada Yesus kan. Kemudian setelah itu apa? Dia lakukan yang terbaik, saudara. Dikatakan apa? Orang-orang yang pernah dalam tanda kutip dipalak sama si Sakius ini, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4. Itu adalah bukti bahwa ada penyesalan di dalam kehidupan dia. Ada satu kesadaran bahwa dia sudah lakukan dosa di masa lalu. Kemudian dia apa? Dia mau berubah. Dia menyesal, dia mau berubah. Dan dia berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Tadinya dia pelit, tadinya dia semua harta itu milik dia pribadi. Tetapi karena dia sudah menyadari, dia menyesal, dia ketemu Yesus, ada pemberesan, saudara. Dia nggak hitung-hitungan lagi. Dia berikan yang terbaik, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke 41 sampai dengan ayat yang ke, bukan di 41 ya. Coba saya lihat di ayat 41 sampai kayak ke 50 ini tadi. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa langkah pertobatan dari wanita yang berdosa ini sangat dihargai oleh Tuhan. Yesus sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini, sehingga dia sampaikan ayat yang ke-44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh wanita yang berdosa ini dihargai oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat menghargai langkah yang diambil oleh wanita ini. Kemudian saudara, kita lihat di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dengan kata lain, langkah yang kelima adalah apa? Tinggalkan dosa-dosa pelanggaran. Tinggalkan kehidupan lamamu. Pergilah dengan selamat. 5 langkah yang kita harus lakukan, saudara, sebagai orang-orang yang masih jatuh bangun di dalam dosa. Sadar akan kesalahan pelanggaran kita, akan dosa kita. Menyesal, benar-benar menyesal di hadapan Tuhan. Bereskan, saudara. Kemudian tetap dalam kerendahan hati, rendahkan diri di kaki Yesus. Kemudian apa? Lakukan, berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Jangan hitung-hitungan. Dan kemudian apa? Tinggalkan. Hidup baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa, saudara. Wanita ini, saudara, akhirnya terima sesuatu yang luar biasa, saudara. Keselamatan dia terima, pengampunan dia terima, apalagi, saudara. Saya yakin hari kedepannya ketika dia hidup di dalam kebenaran, berkat Allah tercurah dalam kehidupannya. Beresin dulu pelanggaran. Gak usah gengsi, saudara. Sama Tuhan gak usah gengsi. Orang mau bilang apa terserah, tapi bereskan sama Tuhan, saudara. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan hidupi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidupi firman itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat bagaimana pertobatan kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Buah pertobatan itu tidak hanya dinikmati oleh Tuhan, saudara, tapi buah pertobatan itu dinikmati oleh orang sekitar kita. Buah pertobatan itu juga akan kita nikmati, saudara. Jangan berpikir, ya kalau saya bertobat orang lain doang yang menikmati atau Tuhan yang senang, saya mah nggak dapat apa-apa.
Salah, saudara. Buah pertobatan itu kita juga akan nikmati, saudara. Kenapa? Karena janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, firman datang kepada kita, mengingatkan kita. Ada banyak kali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kita anggap ya udah begitu aja. Tapi pagi hari ini kita diingatkan perlu pemberesan dengan Tuhan, saudara. Pemberesan dengan Tuhan artinya bukan hanya sekedar menyadari dan mengakui minta ampun selesai. Enggak, saudara. Tapi kita harus bertobat, menyesal, tinggalkan itu dan tunjukkan perubahan hidupmu. Bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kita. Untuk menjadi selamat, saudara, cukup percaya Yesus. Tetapi untuk sampai nanti kita bisa terima kerajaan, masuk dalam kerajaan sorga, alami pengampunan, alami berkat. Untuk masuk dalam pertobatan ini perlu proses, saudara. Makanya dikatakan untuk mengikuti Yesus harus apa? Pikul salib. Menyangkal diri karena apa? Ya itu, saudara. Stop ini harus dilewati. Karena Tuhan mau kita bertumbuh semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak akan panjang lebarkan lagi. Saya percaya firman ini akan terus berbicara dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, saudara, kalau ada di antara saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, kalau masih ada sesuatu yang dosa atau pelanggaran yang belum dibereskan dengan Tuhan, belajar dari wanita yang berdosa ini, datang pada Tuhan, bereskan, dan lakukan langkah-langkah tadi. Percaya kita akan terima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian tadi, sujud di altarnya. Haleluya. Dan kepada Yesus katakan, ini hidupku Tuhan. kehidupanku yang berdosa Tuhan. Aku mau hidup Tuhan seturut dengan yang Engkau mau. Naikkan pujian ini lagi, katakan. Haleluya.
benar-benar menghidupi kami Tuhan. Sehingga Tuhan dalam keseharian kami Tuhan, kami tidak lepas Tuhan dari datang kepadamu Yesus, melakukan pemberesan atas setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu, kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus kami mohon terus berikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya firman yang datang adalah firman yang hidup Tuhan. Dan firman-Mu itu akan terus menghidupi kami. Firman-Mu itu akan terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, para serta berkati dengan firman Tuhan, amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang bertugas pada hari ini. Dari Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan, terima kasih. Dan untuk setiap pelayan yang bertugas pada hari ini, dari WL, singer, pemain musik, petugas protokol kesehatan, dan petugas multimedia. Dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah hadir, kita sama-sama melayani Tuhan pada hari ini. Dan untuk pengumumannya, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Karena sekarang kita persembahannya seperti semula, dikembalikan seperti semula 2 kali kan, persembahan pertama dan kedua. Jadi untuk jemaat yang mentransferkan di berita transaksinya boleh ditulis persembahan pertama atau persembahan kedua. Gitu. Lalu untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yanca Manorek. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Lalu untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Doa puasa mingguan GPD Kota Wisata setiap hari Senin. Jadi yang semulanya hari Jumat sekarang diganti hari Senin. Dan untuk puasanya itu boleh puasa Adam, boleh puasa Daniel, boleh puasa Esther, ataupun puasa Daud. Untuk ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu pukul 19.30. Dan untuk ibadah pendalaman Alkitab juga dilakukan secara online setiap hari Jumat pada minggu pertama dan ketiga pukul 19.30. Dan setiap hari Sabtu diadakan doa pagi melalui Zoom pukul 7 sampai jam 8 pagi. Untuk sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB pukul 18.15 di gereja. Dan untuk minggu depan ibadah raya pertama dilakukan pada jam 7 pagi di gereja. Untuk ibadah raya kedua dilakukan jam 9 pagi di gereja. Dan untuk ibadah raya ketiga pukul 5 sore di gereja dan bisa dilakukan secara online melalui channel YouTube GPD Kota Wisata. Dan untuk jam 4 sorenya ada ibadah anak-anak secara online. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Sebelum saya akan tutup dalam doa, sedikit saya jelaskan seperti tadi saudara. Untuk persembahan kita sudah dikembalikan ke seperti semula. Semula itu 2 kali, maksudnya begini. Kalau pertama itu, saudara, kita gereja ini mengeluarkan operasional. Operasional itu bisa 3 sampai 4 juta 1 bulan, saudara, untuk gereja di sini. Entah listrik, entah biaya-biaya lain. Ya itu sudah rutin. Jadi itu biasanya kita dibagi 2, akan diambil dari persembahan pertama. Nah yang kedua itu memang dikhususkan untuk pembelian pelebaran tempat ibadah kita. Ruko ini kita sudah beli, tapi untuk pelebaran, nah kita bikin persembahan kedua. Kemarin laporan dari bendahara itu mungkin sudah ada belum sampai 200 juta untuk kita sudah save itu untuk pembelian. Nah itu dari persembahan kedua. Nah supaya saudara memahami, oh kenapa ada persembahan pertama, persembahan kedua ya. Jadi kalau yang pertama itu untuk kita
operasional, karena itu rutin, memang ada biaya keluar dalam gereja ini. Dan juga kedua itu untuk kita lebar tempat ibadah. Percaya saja, harga ruko memang sekarang ini posisi sekitar 1,5 miliar. Kalau masih uang baru belum ada 200 juta, percaya saja kita bertindak terus. Nah, Tuhan punya cara. Yang penting tugas kita bertindak terus. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati, dan saya percaya gimana sih cara Tuhan akan mengadakan uang itu? Langkah pertama, Tuhan pastinya berkati jemaat dulu. Nggak mungkin saudara bawa itu kalau saudara nggak diberkati Tuhan, ya kan? Dalam arti gimana saudara mau kasih persembahan kalau nggak ada berkat? Tentu makanya Tuhan pasti berkati saudara dulu. Tapi jangan saudara tunggu berkati 1 miliar baru saya kasih persembahan. Bukan begitu saudara. Jadi saudara ada berkat seberapa, bawa saja. Bawa saja. Dan nanti kita akan lihat ke depan seperti beli ruko dulu ini. Ya semua juga nggak tahu caranya. Jemaat baru ibadah aja dulu baru 1 kali. Saudara, jemaat belum ada 20 ibadahnya saudara orang. Tapi semua bertindak, pokoknya kita kasih persembahan untuk pemulihan tempat ibadah. Tapi akhirnya bisa kebeli juga, kan gitu saudara. Jadi jemaat Tuhan, ketika saudara mendengar, kita akan beli ruko 1,5 miliar, kasih persembahan kedua. Misal itu persembahan saya kapan ini bisa kebeli? Tuhan cuma lihat kita bertindak saja. Entah cara bagaimana, Tuhan punya cara. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Makanya itu demikian untuk hal persembahan itu ya. Mari kita akan akhiri ibadah pertama ini, dan kita akan tutup dalam doa. Mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu kepada kami jemaat-Mu. Anugerahkan terus kami perlindungan daripada-Mu. Terlebih ya Tuhan, saat-saat situasi saat ini, kasus COVID dalam varian Omikron terus bertambah-tambah. Kami hanya percaya hanya darah Yesuslah yang melindungi kami jemaat Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak. Kemanapun kami pergi dan berada, hanya kuasa darah Yesus sajalah yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa hamba-Mu buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, sepanjang minggu ini akan beraktivitas. Tuhan, tolong ya Tuhan, apakah aktivitas di dalam rumah, di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pelayanan pekerjaan-Mu, semua aktivitas kami taruh ke dalam pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua aktivitas kami berkenan menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih setiap jemaat-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulannya, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pertolongan kami, Tuhan pembela kami. Bahkan Tuhan kami berdoa ada jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Baik mereka sedang sakit di rumah, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit, khususnya Feral, oleh bilur-bilur Yesus. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Doa hamba-Mu juga Tuhan, berkati juga para pemerintah kami. Mereka mengurus negara ini, menghadapi varian-varian COVID-19 ini. Tuhan, taruhlah hikmat-Mu bagi pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dalam hikmat Tuhan saja. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Khusus hamba berdoa saat ini. Jemaat Tuhan, mungkin ada saudara saat ini datang, perlu didoakan secara khusus. Atau saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, saudara ada pergumulan khusus, saya berdoa dari tempat ini. Angkat kedua belah tangan-Mu kepada Tuhan. Dari dasar isi hati-Mu, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Baik jemaat-Mu di tempat ini dan yang mengikuti ibadah online, ada pergumulan-pergumulan khususnya ya Tuhan. Lihatlah tangan-tangannya yang sedang terangkat kepada-Mu. Pertama, kami percaya Tuhan, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, Engkau maha kasih, maha penolong. Sebab itu hamba mohon kasih karunia-Mu Tuhan.
Nyatakan bagi kami umat-umat-Mu, khususnya yang sedang mengangkat tangan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang menjadi pergumulanmu, Tuhan menjawabnya, Tuhan menolongnya, Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami terima pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kau turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami mau pulang. Darah Yesus membungkus kami semua. Tiba di rumah kami dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Bersama jemaat juga kami berdoa, berkati ibadah sebentar Tuhan, ibadah kedua jam 9, berkati juga ibadah ketiga nanti jam 5 sore. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam keberkatan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.